Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zuntan Amanullah. Kelas 11 IPS 2, nomor absen 26, mapel sejarah peminatan. Di sini saya akan menerangkan materi kerajaan terhebat Nusantara. Di antaranya adalah Kerajaan Majapahit. Sejarah Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu-Buddha, berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 seiring dengan berjayanya kerajaan Islam. Majapahit mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanagara 1350 sampai 1389 berkat dukungan Majapahit Gajah Mada. Pendiri Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kartanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Kesempatan ini bersambut dengan datangnya tentara Cina, Kubilai Khan, yang dikirim untuk menghukum Kartanegara. Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Cina dan setelah itu Raden Wijaya berganti menumpas ribuan tentara Cina. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kartajasa pada tahun 1293 Masehi. Asal-usul nama Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singosari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit. Raja-raja yang memerintah Majapahit. 1. Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya sempat memperistri keempat putri Kartanegara, yaitu Tribhuwana, Naredraduhita, Prajana Pramita, dan Gayatri. Pada awal pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh teman-teman seperjuangan Raden Wijaya seperti Sora, Ranggalawe, dan Nambi. Raden Wijaya wafat dan dicandikan di Candi Sumberjati dan sebagai Buddha di Artapura. 2. Raja Jayanegara. Raden Wijaya wafat meninggalkan seorang putra yang bernama Kalagemet. Masa pemerintahan Jayanegara penuh dengan pemberontakan dan juga dikenal sebagai suatu masa yang suram. Pemberontakan itu datang dari Juru Demung 1313 Masehi, Gajah Biru 1314 Masehi, Nambi 1316 Masehi, dan Kuti 1919 Masehi. Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya dan hampir meruntuhkan Kerajaan Majapahit. Berkat ketangkasan dan siasat jitu dari Gajah Mada, Kuti dan kawannya dapat dilenyapkan. Raja Jayanegara kembali lagi ke istana dan menduduki tahta kerajaan Majapahit. Sebagai penghargaan atas jasa Gajah Mada, ia langsung diangkat menjadi patih di Kahuripan. 3. Tribhuwana Tunggadewi. Raja Jayanegara meninggal tanpa meninggalkan seseorang putra mahkota. Tahta kerajaan Majapahit jatuh ke tangan Gayatri, namun karena ia menjadi seseorang bhiksuni, tahta diserahkan kepada putrinya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya meletus pemberontakan Sadeng dan Keta 1331 Masehi. Pemberontakan Sadeng dapat dipadamkan oleh Gajah Mada dan Adiyawarman. Karena jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi patih Amangkubumi Majapahit menggantikan Aryatada. Saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa (Tan Amukti Palapa). Isi Sumpah Palapa. Siro Gajah Majapati Amangkubumi Tan Ayun Amuktiya Palapa. Siro Gajah Mada,
Lamun huwun kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun ring seran. Tanjung Pura ring haru. Ring Pahang Dompo ring Bali Sunda. Palembang Tumasik Samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.